boleh Ustadz nyatakan tempat-tempat di dalam dunia yang sesuai untuk belajar hadis? Pertama, Darul Mustafa Tarim. Kita dari bawah dulu, Yaman. Darul Mustafa Habib Omar, Rubat Tarim Habib Syautiri. Kemudian jamiah-jamiah di Yaman, Jamiah Ahqaf, ada syu'bah hadis, belajar hadis. Mereka masih menjaga sanad lagi, sanad, silsilah, khatam dari kulit ke kulit, khatam Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam Sunan Tirmidzi, khatam Sunan Abi Dawud, khatam kitab fiqh, khatam. Nah, ini sanad. Kemudian ke Makkah, ke majlis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sudah meninggal dunia, sekarang anaknya Sayyid Ahmad ibnu Muhammad ibnu Alawi ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka pun menghatamkan Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, kitab fiqh, karena dia pakai halaqah, tidak macam di university. University baca sini, baca sini, baca sini, baca sini, kaji melompat-lompat. Nah, ini maka pakaikan ini. Kemudian di Kaherah masih ada majlis-majlis khatam dengan Syekh Toha Rayyan. Musim saif, musim panas, bulan Julai, bulan Agustus, 3 bulan, Julai, Agustus, September, itu di Kaherah merata-rata. Nak baca kitab Sahih Bukhari dengan Syekh Fulan, nak baca Sunan Tirmidzi, nak baca, datang majlis-majlis. Ini majlis hadis. Datang. Bagi yang belajar ke Malaysia, dia semester break, pergi cari. Di mana tahun ni ada majlis khataman, pergi datang belajar hadis. Di Maghribi ada Darul Hadis, Dar Rumah Hadis, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Kalau nak talaki, pergi talaki kepada Sadatil Ghumariyin, Syekh Abdullah Al-Ghumari, adik dia Syekh Ahmad Al-Ghumari paling tua, Syekh Abdullah Al-Ghumari bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Sudah meninggal, tapi sekarang anak-anak mereka melanjutkan. Keluarga pencipta hadis, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Maliki. Mazhab mereka fiqhnya Maliki, tapi kita ambil hadisnya saja. Fiqh kita ambil fiqh Syafi'i. Kemudian majlis Tafaqquh Fiddin, Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, Al-Banjari Al-Makki di Bogor. Mereka pun ada khataman kitab hadis. 4 tahun nanti dia kitab hadis, fiqh Syafi'i, dan kemudian akidah Asy'ari. 3 ni dijaga. Akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, kemudian yang paling besar Temboro. Temboro mereka hafaz hadis puluhan, 10.000, yang mula-mula 5.000, 10.000, 20.000 hafaz Quran, hafaz hadis. Ada pondok ma'had tapi tak ada pengaruh pada masyarakat persekitaran, tapi Temboro sekampung sudah menjadi kampung santri. Maka almarhum Kiai Huzairan dilanjutkan dengan penerusnya anak. Ini semua adalah majlis-majlis belajar hadis. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, zaman Khilafah Uthmaniyah jatuh 1924. Betul tak salah? Jatuhlah kejayaan Islam. Namun ada riwayat mengatakan zaman Khilafah Islam akan bangkit. Bolehkah Ustaz terangkan keadaan zaman itu? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 di Baghdad. Nama kitabnya Musnad Ahmad, isinya lebih kurang 40.000 hadis. Salah satu hadisnya menyebut 5 masa. Masa pertama Nabi 10 tahun. Masa kedua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali 30 tahun. Masa ketiga Khulafaul Ad, khalifah-khalifah yang menggigit. Dia khalifah tapi menggigit, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani. Yang keempat masa pemimpin-pemimpin zalim selepas 1924. Masa yang kelima khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan dunia yang dipimpin oleh satu kepemimpinan. Untuk nak lebih dalam tentang ini, tengok video YouTube Ustaz, dah sampai pun ke sini, Ustaz Zulkifli MAD, sebab beliau ni spesialis hari kiamat. Jadi ustaz-ustaz kita itu dah buatkan khas. Ada khas masalah sedekah saja, ada khas masalah zikir saja, ada khas masalah hari kiamat saja. Ustaz Zulkifli MAD. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pukul 8, 30 minit mengaji, 30 soal jawab, 60 minit mengaji, 1 jam soal jawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan
menjadi ilmu pengetahuan dan berubah menjadi amal. Itu inti daripada kaji. Tak ada makna banyak mengaji. Siapa yang banyak mengaji, man izdada ilman walam yazdad hudan. Siapa yang banyak ilmu tapi tak bertambah hidayah, tak tambah takut pada Allah, lam yazdad illa bu'dan, maka bukan makin dekat tapi makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار. Untuk khusus pengajian pada pemuda, dalam pengajian itu lazimnya pengajian ya ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, bicarakan tentang ya ilmu agama. Harapan kami di desa sehingga pemuda jangan terpengaruh dengan hal narkoba atau kejahatan-kejahatan yang lain. Lebih kurang ada 5 tahun tentang kegiatan pemuda yang khusus dilaksanakan di malam Rabu oleh pemuda-pemuda yang di tempat pengajian balai pengajian tersebut. Secara umum, penyakit-penyakit sosial yang marak terjadi antara lain peredaran narkoba, kasus pencurian, pergaulan bebas, pengaruh gadget pada anak sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi, potensi kecanduan game online dan konten-konten negatif di internet, sehingga efek dari penyakit-penyakit sosial tersebut adalah minimnya kesadaran para pemuda untuk ikut pada kegiatan yang bersifat positif dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110 yaitu, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengajian rutin pemuda, pengajian untuk ibu-ibu, pengajian untuk bapak-bapak, pengajian untuk anak-anak, dan berbagai kegiatan seni budaya Islami lainnya. Alhasil, melalui Rembuk Pemuda ini, para pemuda telah mampu mendirikan sebuah balai pengajian sebagai tempat membentuk karakter masyarakat, sehingga terciptanya kesadaran para masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan ketaatan sosial dan keikutsertaan para pemuda yang semakin meningkat, sehingga telah meminimalisir pemuda dalam bahaya narkoba, pergaulan bebas, serta dampak negatif kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini. Pemerintah Desa Lancuk sangat berterima kasih atas peranan baik Rembuk Pemuda ini dan terus mendorong serta mendukung Rembuk Pemuda ini untuk terus berkontribusi aktif dalam membina dan membentuk karakter masyarakat yang Islami, sehingga mampu menekan timbulnya berbagai penyakit sosial dalam masyarakat. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Desa Lancuk, pada tahun 2019 pemerintah Desa Lancuk telah menggelontorkan dana desa untuk pembangunan berbagai infrastruktur antara lain jalan arabak beton, lampu penerangan jalan, sumur bor, serta insentif untuk para guru pengajian.